Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pengajian kita. Bagian pertama kemarin adalah surah Al-Fatihah. Ya, kebetulan baru satu ayat yang kita bahas. Kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat Allah, begitu juga Ar-Rahim. Dari 99 nama, walillahi asmaul husna, Allah punya nama-nama yang baik. Itu Allah adalah zatnya, sedangkan sisanya 98 itu adalah sifatnya. Sifatnya. Nah, Ar-Rahman itu sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih. Pengasih itu adalah suka memberi, senang memberi. Kalau kita akan memberi suka-suka kita, atau kita ya pilih-pilih. Nah, ini orang yang kita sayangi mungkin yang kita kasih, yang tidak kita sayangi mungkin malah tidak kita kasih. Nah, ini orang yang kita sayangi mungkin kita beri banyak, orang yang kita benci mungkin ya tidak kita beri sama sekali. Itu kita. Allah tidak seperti itu. Allah beda. Nah, sedangkan penyayangnya Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, ini. Jadi bukan hanya sekedar penyayang tapi maha. Begitu juga pengasih tadi, tapi bukan hanya sekedar pengasih tapi maha. Nah, ini membedakannya dengan kita. Karena kalau kita mungkin tidak kita kasih, tapi Allah nah ini musuhnya atau orang yang memusuhi Allah pun, atau orang yang dibenci oleh Allah pun, oleh Allah tetap dikasih. Begitupun penyayangnya. Nah, dalam satu hadis dijelaskan dua hal ini, yaitu innallaha yu'tid dunya mayuhibbu wa la yuhibbu. Allah memberi hal dunia kepada orang yang dia cintai maupun orang yang tidak dicintai, orang yang dibenci oleh Allah. Ini dicintai itu maksudnya orang iman, sedangkan yang tidak dicintai itu maksudnya di luar orang iman. Artinya untuk urusan dunia seperti harta, jabatan, ini keluarga, keturunan dan sebagainya, semua orang diberi. Walaupun tidak semua orang semuanya harus diberi. Semua harus punya rumah, semua harus punya pekerjaan, tidak. Tapi semua diberi urusan dunia itu, walaupun tidak sama jumlahnya, walaupun tidak semua komplit, ya kan? Maka itu tergantung kebijaksanaan Allah untuk memutar kehidupan, roda kehidupan ini dengan Allah. Ada orang yang diberi lebih, ada yang diberi kekurangan, ada yang punya kelebihan, ada yang justru kekurangan, ada yang diberi sedikit, ada yang diberi banyak. Itu supaya roda dunia ini bisa berputar dengan ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan itu. Maka itu adalah rahasianya Allah. Kita tidak bisa intervensi di urusan yang demikian itu. Nah, Allah untuk urusan dunia semua diberi makan oleh Allah. Semua diberi pekerjaan, walaupun pekerjaan ada yang terhormat, ada yang pekerjaan biasa, dan ada yang pekerjaan hina dan sebagainya. Semua diberi pekerjaan, mungkin semua diberi ini usaha, atau semua diberi penghasilan. Ujung-ujungnya semua bisa makan, ya. Ada yang bisa makan sehari 3 kali, ada yang ini sehari itu berkali-kali makannya. Ada yang 3 hari sekali baru makan. Nah, itu semua orang itu namanya sama-sama diberinya, tapi bedanya seperti itu. Ada yang makannya enak, ada yang makan tidak enak, ada yang makannya ini yang mahal, ada yang makan yang murahan dan sebagainya. Ada yang makan tapi dikasih dan sebagainya. Ini itu mungkin beda-bedanya, tapi semua diberi. Semua orang kalau di dunia ini dihidupkan oleh Allah terus tidak diberi makan oleh Allah, mati semua ini, habis penduduk bumi ini. Maka oleh Allah diberi. Ada yang itu tadi, ada yang namanya rezekinya lancar, itu ya rezeki yang lama, ya masih ada, masih banyak, rezeki baru sudah datang. Nah, ini untuk orang-orang yang diberi ini diberi lancar. Qul innallaha yabsutu rizqa liman yasha. Katakan Muhammad, Allah itu kadang-kadang Allah itu membentangkan rezekinya itu pada orang yang Allah kehendaki. Dibentangkan itu artinya dibanyakkan, diluaskan, dilancarkan. Nah, itu tadi, ini rezeki lama masih banyak, sedangkan rezeki baru sudah datang. Lainnya gitu. Sedangkan wa yaqdir, dan Allah juga mengira-ngira. Nah, orang yang dikira-kira oleh Allah ini rezekinya itu rezeki lama itu sudah ada lagi, tinggal ceritanya aja, ceritanya sudah lupa. Ini rezeki baru belum datang. Jadi rezeki belum datang, bahkan ditunggu kadang-kadang tidak datang. Lah ini orang-orang yang oleh Allah dikira-kira
rezekinya. Tapi semua tetap diberi oleh Allah. Nah, walakin Allah, dan akan tetapi Allah la yu'tid din, Allah tidak memberi agama. Nah, Allah tidak beri agama. Kalau urusan dunia semua diberi, tapi Allah tidak memberi agama illa kecuali man ahabba, kecuali orang yang Allah cintai saja. Nah, orang yang Allah cintai itu orang iman saja yang oleh Allah diberi agama. Nah, wa yuridillahul khair, siapa yang oleh Allah dikehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan diberi kefahaman agama oleh Allah. Nah, ini berarti orang-orang spesial, orang yang disayang oleh dicintai oleh Allah. Untuk urusan dunia yang iman atau tidak semua diberi, tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan agama tidak semua orang oleh Allah diberi, melainkan orang-orang yang dicintai saja, yang dikhususkan oleh Allah. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan, memilih, tidak semua orang. Ini cirinya apa ya kita tidak ngerti. Cirinya apa, orang yang gemuk diberi oleh Allah ini apa rahmat, atau yang diberi ini apa agama oleh Allah itu, atau orang yang kurus, bukan dari fisiknya, bukan dari fisiknya, bukan jadi dari hartanya. Orang yang kaya oleh Allah diberi agama itu, atau orang yang miskin bukan dari hartanya. Ini itu rahasianya Allah. Kalau kita lihat ini yang orang kaya yang diberi keimanan oleh Allah ya ada, orang miskin ya ada. Tapi dalam hadis diceritakan kebanyakan yang diberi keimanan oleh Allah ya diberi kefahaman agama oleh Allah itu justru orang-orang yang miskin, orang yang tidak punya. Ini ahli surga nanti kebanyakan dari orang miskin. Ini mereka juga nanti masuk ke surga itu lebih dahulu dari orang-orang kaya yang diberi keimanan, yaitu 500 tahun atau setengah hari. 500 tahun dia sudah masuk surga, orang kaya baru nyusul, baru datang. Ini nah, dia sudah kenyang ya kan, orang kaya baru masuk surga. Jadi itu untuk urusan dunia semua orang diberi, sedangkan untuk urusan agama tidak semua orang diberi oleh Allah. Nah, maka kalau kita diberi minat, diberi semangat oleh Allah, urusan agama, tertarik di urusan agama, kita ini apa berusaha mempersungguh urusan agama, berarti kita itu orang yang dikehendaki baik oleh Allah, sehingga kita diberi kefahaman agama. Nah, maka kita supaya berusaha dalam hidup sekali ini mencari kefahaman agama itu. Nah, kefahaman agama itu ya paham ilmu itu ya. Bukan paham agama itu paham ini apa? Paham apa ya? Ya ilmu lah ini. Nyari contoh yang salah itu susah nih. Jadi paham agama itu paham ilmu agama, paham kewajiban, paham ini peraturan, ya. Ini artinya paham kewajiban itu dia melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Paham peraturan, dia menjaga peraturan dan sebagainya. Jadi seperti itu paham agama. Ini. Dalam Al-Quran dijelaskan juga apa? Waman, dan barang siapa yahdillahu wa man yahdillahu, barang siapa Allah memberi petunjuk pada orang itu, ini yasrah sadrul Islam, Allah akan melapangkan hatinya, dadanya, maksudnya Allah akan melapangkan hatinya menerima agama Islam. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah ini apa paham agama itu, dia terhadap hukum Islam, peraturan Islam apapun itu, di mana peraturan dan ketentuan atau hukum-hukum Islam dalam Al-Quran hadis. Artinya singkat katanya, orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan itu terhadap Quran hadis, dia lapang dadanya, lapang hatinya, bisa nerima. Ketemu ayat perintah, dia nerima. Ini ketemu ayat perintah lagi, dia nerima lagi. Ketemu ayat perintah lagi, nerima lagi. Pokoknya seberapapun ayat perintah, kalau itu memang dari Al-Quran hadis, dia terima. Ini tidak protes, tidak membantah, tidak terus marah-marah, emosi lah itu, atau tidak, tapi dia terima. Begitupun ini yang ketemu ayat peraturan, dia berusaha menjaga aturan atau peraturan Allah itu. Ini berarti oleh orang itu dikehendaki Allah ini apa? Mendapatkan kebaikan. Allah menghendaki memberi hidayah kepadanya. Aman arada ayah diahu, barang siapa Allah kehendaki untuk memberi petunjuk, beri hidayah padanya, yasrah sadrahul Islam, maka dia menerima agama Islam itu apa adanya. Ini tidak protes, tidak membangkang, tidak menolak dan sebagainya. Ini sebaliknya, wa may yuridillahu ayyudillahu, barang siapa Allah kehendaki untuk menyesatkan padanya, ini ya ja'alahu sadrahu dayqan harajan kana ma yas'adu fis sama. Allah jadikan hatinya itu sumpek, sempit lah ini seakan-akan diajak naik ke langit. Ini kita diajak manjat ini apa gunung, susah, capek, berat ini kan. Tidak semua orang bisa manjat ke gunung yang beneran, gunung yang tinggi itu tidak semua orang bisa. Ini berat, tidak semua orang sanggup. Apalagi lihat manjat ke atas gunung apa bangunan yang tinggi, wah berat sekali. Dan apalagi manjat ke langit, sangat berat, sangat sulit ini. Jadi orang kalau tidak diberi hidayah terhadap agama, terhadap Quran hadis, itu dia berat.
dengan perintah dia berat, dengan larangan dia berat meninggalkan, dengan perintah dia berat untuk melaksanakan. Pokoknya berat, dengan ceritanya dia berat untuk percaya, ini dengan janji-janjinya Allah itu dia berat untuk meyakininya, berat sekali. Ini. Nah kalimat ini apa? Karena yas'adu fis sama, seakan-akan diajak naik langit, sempit sumpek, ini seakan-akan diajak naik langit itu dulu sebelum ada seseorang, kebetulan kami lupa siapa orang itu, ini apa, dulu zaman Nabi ya sahabat-sahabat sekedar terima gitu aja. Oh berarti orang itu sulit gitu aja, kalau dia tidak berhidayah dia sulit menerima Islam. Ternyata setelah ada seorang penerbang ya naik ke ruang angkasa gitu ya, begitu ketinggian tertentu itu dadanya jadi sempit. Sempit apa? Susah bernapas. Susah bernapas. Jadi berarti naik langit itu menjadikan kita susah bernapas, sempit ini dadanya, sakit ini. Nah, ternyata seperti itu loh sulitnya ini apa menerima agama ini kalau seorang tidak berhidayah. Sakit hatinya, berat ini, berat sekali. Nah ini suruh sholat dia berat sekali, suruh ibadah ya berat sekali. Nah, ini. Nah, maka kalau kita lapang-lapang saja, diperintah sholat ya mau, disuruh 5 kali ya mau, disuruh tambah sholat sunnah ya mau, disuruh ini apa puasa ya mau. Ini kadang-kadang yang sulit, lain orang beda-beda sulitnya ini, termasuk kadang-kadang yang sulit urusan harta. Kita membayar zakat itu kadang-kadang berat. Ini apa berat membayar mengeluarkan hartanya untuk bayar zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Padahal itu sudah ada contohnya di dalam Al-Quran, diceritakan seorang sahabat namanya Sa'labah itu dia semua yang lain dilaksanakan, hanya keadaannya ini apa miskin, susah. Kemiskinan itu saking miskinnya pakaian cuma satu, sehingga dia apa habis sholat itu buru-buru pulang lagi. Suatu ketika dicegat oleh Nabi, kenapa buru-buru pulang? Zikir dulu, doa dulu, walaupun singkat lah ini. Kata Sa'labah, wah Nabi saya itu ditunggu istri saya. Tunggu apa? Bukan tunggu mau ke pasar atau mau borong ke mall, bukan. Istri saya mau sholat juga. Kenapa mau menunggu sampai ini? Ya pakaiannya ini cuma satu. Jadi di rumahnya istrinya tidak berbaju, tidak berpakaian. Ini dia pulang, dilepas pakaiannya, dipakaikan pada istrinya baru bisa sholat. Ini untuk menutup aurat istrinya. Ini saking miskinnya. Dan terus kebetulan Nabi nyegat itu langsung dia ini apa mohon pada Nabi, ya Rasulullah tolonglah saya didoakan ini supaya saya ini jadi orang kaya. Terus Nabi apa? Bukannya langsung setuju, oh ya bagus kalau kamu jadi kaya, sekarang kan kamu susah jadi orang miskin nggak bisa ibadah. Nabi tidak. Ini kata Nabi, kamu dalam keadaan susah begini tapi ibadah bisa tertib, ini itu lebih baik. Ini tidak Nabi, saya nanti kata Sa'labah, kalau saya diberi kaya pasti saya lebih baik nanti. Kalau saya miskin saja bisa ibadah begini, apalagi nanti saya diberi kekayaan oleh Allah ini. Tapi Nabi belum mau setuju, langsung Nabi belum sependapat dengan pendapatnya atau dengan prinsipnya si Sa'labah tadi, dengan harapan Sa'labah tadi. Oleh Nabi belum digubris gitu ya, belum dikabulkan. Besok-besoknya Sa'labahnya yang mendatangi Nabi, mohon didoakan supaya jadi orang kaya. Nabi juga belum setuju. Sampai akhirnya ketika yang ketiga kalinya Sa'labah menghadap pada Nabi memohon supaya tolong Nabi supaya saya bisa lancar ibadah saya ini, tolonglah saya didoakan jadi orang kaya sehingga saya bisa ibadah dengan tenang, bisa sedekah, bisa juga berbuat baik, membantu orang lain, membantu keluarga dan sebagainya. Akhirnya Nabi mengabulkan. Nabi mendoakan, kemudian diberi lantaran dengan Nabi berikan sepasang ini apa kambing kepadanya. Nah, dari itu ini apa awalnya masih tertib ibadah, lama-lama dia dengan ada kesibukan itu akhirnya tidak tertib ibadahnya. Lama-lama ini apa sampai sudah lama sekali gitu ya, Nabi akhirnya teringat, mana Sa'labah ini, itu Nabi sekarang dia jadi orang kaya dia. Ini sekarang ini di bukit sana itu di lembah itu kalau mau dilihat dari jauh tuh kelihatan kambingnya semua. Wah, sudah banyak berarti kambing Sa'labah ini. Berarti dia ini sudah harus atau berkewajiban bayar zakat ini. Kemudian Nabi mengutus Ali dan sahabat lainnya untuk mendatangi Sa'labah. Ternyata Sa'labah begitu didatangi, ini apa? Disampaikan bahwa ini Sa'labah Anda sudah terkena wajib zakat karena kambing sampean itu sudah terkena nisab lah ini. Ternyata Sa'labah menolak dan menganggap itu sebagai pajak. Ini memajai saya ini. Jangan modus kamu ya, modus ini apa zakat kamu ini mau memajai saya ini. Ini kasarnya dia menolak untuk melaksanakan
ini apa zakat itu. Akhirnya dia pulang laporan kepada Nabi, lain utusan Nabi tadi. Kemudian Nabi sendiri, karena ini adalah urusan agama, jadi kalau belum berhasil, belum tuntas, ya Nabi sendiri turun tangan. Jadi akhirnya Nabi mendatangi langsung. Dari kejauhan Sa'labah melihat Nabi datang itu, dia mulai kerepotan gitu. Karena ini seorang Rasul datang, gimana ini? Terus dia tanya istrinya, bagaimana ini Nabi mau datang? Kalau kita masakkan apa ini? Tidak enak kalau tidak ada masakan apa-apa ini. Akhirnya dia berdua tuh diskusi dalam waktu yang sangat kilat itu ya. Ini gimana ini? Oh jangan ini sahabat memilihkan yang besar itu istrinya, jangan katanya ini besar sekali ini. Cari yang kecil aja. Akhirnya dicarikan yang kecil oleh ini suaminya. Oh jangan ini walaupun kecil nanti jadi besar ini kambing ini. Terus ini oh ini gemuk, jangan ini. Dicarikan yang kurus-kurus juga nanti akan lama-lama nanti jadi gemuk. Jadi gimana ini? Tidak boleh semua ini. Nah itu ada anjing lagi. Akhirnya ada anjing yang lewat itu dipukul kan, kemudian disembelih dan kuliti dan dimasak. Itu Nabi datang disambut, Nabi ini istri saya lagi masak, ditunggu saja ini, lagi dia masak, mungkin dibikin gulai atau dibikin apa. Kemudian pada waktunya selesai masakan itu datang, disuguhkan pada Nabi. Nabi paling suka dimasakkan kambing, itu paling suka. Setelah itu Nabi mau mengambil potongan daging itu ya, oleh malaikat dicegah, dipegang tangannya Nabi. Itu daging anjing bukan daging kambing. Nabi langsung pulang tanpa pamit. Ketika Nabi pulang itu beberapa saat kemudian Sa'labah langsung sadar, bukan besoknya, bukan minggu depan, bukan tahun depan, bukan setelah sekarat baru sadar, ya tidak. Lain sebetulnya belum terlambat seharusnya. Akhirnya apa, dia baru tersadar bahwa kita dulu udah ingat apa, kita dulu melarat memohon pada Nabi yang mendoakan kita, dan kemudian akhirnya kita diberi, malah yang modali kita itu Nabi diberi sepasang kambing. Akhirnya mereka menyesal, langsung mereka mau membayar zakat, langsung dihitung berapa kambingnya, berapa yang diwajibkan zakat, terus dibawa langsung dituntunnya sendiri menghadap kepada Nabi. Tapi Nabi menolak, tidak menerima. Sampai akhirnya Nabi meninggal. Tahun berikutnya Sa'labah membawa kambing kambing zakatnya, Nabi tetap menolak. Kemudian akhirnya kekhalifahan muslimin dipimpin oleh seorang Abu Bakar. Begitu juga Abu Bakar, dia menemui Abu Bakar dengan membawa harta zakatnya, kambingnya itu. Tapi Abu Bakar juga menolak, karena saya tidak berani menerima, karena dulu Nabi menolak. Pasti kalau saya menerima berarti di mana wong Nabi menolak kok saya menerima, hebat benar saya ini. Pasti ada apa-apanya ini. Akhirnya Abu Bakar pun tidak menerima, sampai akhirnya Abu Bakar meninggal. Begitu juga di zaman Umar, begitu juga sampai akhirnya Sa'labahnya pun sendiri yang meninggal. Jadi ini jadi pelajaran besar, bagi kita. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kejadian Sa'labah ini. Dari rezeki yang diberi oleh Allah, dia lupa bahwa itu rezeki yang diberi oleh Allah. Akhirnya dia merasa yang diingat adalah payah, capek kerjanya, usahanya itu saja, sehingga hasilnya itu dia sulit untuk berbagi, sulit untuk mengeluarkan zakat, sulit dia untuk bersedekah, untuk berjihad di jalan agama Allah, membela agamanya Allah, dia menjadikan berat di hatinya. Ini akhirnya Allah mengecap Sa'labah seorang munafik. Nah, maka ini jadi pelajaran bagi kita. Sebetulnya semua kewajiban, kalau kita lalaikan, kalau kita tolak, atau kalau kita tidak menerima dengan sengaja kita menolaknya, maka itu sebetulnya termasuk salah satu ciri orang munafik. Jadi dia dengan kewajiban tidak menerima. Seperti sholat, kalau dia tidak mau sholat, walaupun sholat dikerjakan, dia tidak mau sholat walaupun dikerjakan, apalagi kalau tidak dikerjakan. Jadi dia sebenarnya tidak senang sholat. Buktinya dia tidak senang sholat dengan marah-marah, sholat dengan tidak senang, sholat dengan hatinya itu berat dan sebagainya. Kalau tidak ada orang dia tidak sholat, ada orang dia sholat. Kalau ada orang ramai di masjid dia sholat. Kalau misalnya tidak ada, sepi musim musim lebaran, orang pada mudik semuanya, tidak ada, dia tidak mau ke masjid. Jadi sholatnya terpaksa, atau ibadah yang terpaksa, sebenarnya dia tidak senang. Jadi kalau tidak senang dengan ibadah, walaupun dilaksanakan sekalipun, itu termasuk ciri-ciri orang munafik, apalagi tidak kerjakan ini. Maka orang munafik itu hendak menipu Allah dan menipu orang iman. Dia pura-pura senang dengan Islam, dia pura-pura bangga, senang, bahagia berada dalam Islam, tapi sebenarnya dia sendiri tidak senang. Ini sifat pemberinya Allah. Jadi Allah memberi, tapi Allah tidak memberi agama atau hidayah kecuali orang-orang yang Allah
cintai saja. Jadi kalau misalnya awalnya terlihat seperti Sa'labah itu orang yang alim, orang yang faham, orang yang taat beribadah ini. Tapi kalau ujung-ujungnya akhir masuk neraka, itu sebetulnya orang itu tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak diberi hidayah. Jadi orang yang diberi hidayah itu, maka dengan hidayah itu mengantarkan dia sampai matinya masuk surga, nanti mendapat nikmat kubur, dapat kemudahan di hari kiamat, hari hisaban, kemudian bisa masuk surga. Itu baru namanya orang itu mendapat hidayah. Nah, ada orang yang mau dapat hidayah, kemudian akhirnya hidayahnya lepas. Hidayahnya lepas, itulah contohnya seperti Sa'labah. Nauzubillah min dzalik. Maliki yaumiddin, ayat yang selanjutnya. Maliki yang merajai, yaumiddin hari agama. Hari agama maksud hari pembalasan. Sebetulnya ini kalau kita memahami, kalau kita menyadari, Allah itu ibarat raja yang paling berkuasa. Ini beda dengan kepala negara atau kepala daerah ya. Dia tidak bisa memutuskan sendiri, dia tidak bisa semena-mena ini, karena ya ada kekuatan-kekuatan lain atau pihak-pihak lain, penyimbang lainnya. Ini pressure yang lain. Lah ini penekan-penekan yang lain. Lah ini. Tapi kalau raja itu sangat berkuasa. Lah ini. Tapi raja dibandingkan Allah tidak ada apa-apanya raja. Nah, Allah itu nanti di akhir kiamat, di hari kebangkitan nanti itu menjadi raja, ini di hari pembalasan nanti. Nah, saking berkuasanya Allah nanti, orang ketika dikumpulkan padang mahsyar, orang tidak bisa mengangkat kakinya satu saja, tidak bisa. Ini kalau Allah tidak mengizinkan. Ini mereka tidak berbicara sepatah kata pun kecuali Allah yang mengizinkan. Jadi sekitar bicara saja ini tidak bisa. Ini kalau memang Allah tidak mengizinkan. Ini saking berkuasanya Allah ini di saat itu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kalau kita menyadari, kalau kita memahami bahwa sebetulnya kekuasaan Allah itu harusnya sudah kita rasakan, jangankan di hari akhirat nanti. Di dunia ini pun kita sudah harusnya merasakan. Sebelumnya seperti yang sudah kita bahas di ayat pertama, yaitu beberapa alam yang sudah kita lalui ya. Ini alam rahim misalnya ya, sudah kita lalui. Kita lihat ada orang itu bisa hamil, ada yang tidak bisa hamil. Ada yang bisa melahirkan normal, ada yang melahirkan tidak normal, atau ada yang keguguran dan sebagainya. Ada yang lahir sampai hidup ini, ada yang lahir tidak lama kemudian meninggal. Ada yang sampai dewasa, sampai tua, sampai berkeluarga juga. Ada yang masih kecil sudah meninggal. Ada yang dia mengharapkan anak laki-laki, ternyata yang datang adalah anak perempuan. Ada yang mengharapkan anak perempuan, yang datang adalah anak laki-laki. Walaupun dicoba ternyata tetap begitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang berkuasa, yang menentukan itu bukan kita manusia, tapi Allah. Kalau Allah memberi, maka yang sudah tidak pengen punya anak lagi pun, ini kalau Allah beri anak, maka akan punya anak dia. Entah gimana ceritanya, ya tidak sengaja apa lupa kalian dan sebagainya. Akhirnya jadilah seorang anak, atau bertambahlah seorang anak di rumah itu. Atau orang yang sangat berharap sekali kepingin punya anak, dan dengan segala macam cara berobat, konsultasi, ini memakan makanan yang bergizi, dengan segala tips, segala macam langkah, step awal, step 1, step 2, step 3 itu semua dilaksanakan. Ini program hamil itu semua dilaksanakan. Ternyata kalau Allah tidak memberi, ini hamil pun tidak. Boro-boro mau hamil, boro-boro mau melahirkannya, hamil pun tidak. Nah, ini pembuahan pun tidak terjadi. Ini menunjukkan Allah yang berkuasa. Di alam lahir itu Allah yang berkuasa. Apalagi di alam ruh, Allah sudah menentukan tadi ruh yang bersinar ini siapa. Nah, ini Allah sudah tahu semua. Saya jelaskan waktu itu, begitu ditanya oleh Adam siapa itu, Allah tidak bingung, belum berencana, ya tidak, langsung tahu, oh itu ruhnya Nabi Idris. Nah, seperti itu, dia sudah tahu, dia seorang nabi. Nanti kenyataannya setelah dia hidup memang betul, dia jadi nabi betul. Jadi Allah sudah berencana, itu sudah direncanakan oleh Allah. Nah, ini. Maka di alam ruh Allah yang berkuasa, di alam rahim juga Allah yang berkuasa, di alam dunia pun. Apa buktinya di alam dunia ini Allah yang berkuasa? Anda bisa mengevaluasi proses kehidupan Anda, mulai dari lahir, mulai dari anak-anak sampai ke kita dewasa, sampai kita meninggal. Misalnya diacak saja, dalam memilih pasangan hidup, suami atau istri. Mungkin berencana atau berangan-angan, dalam angan-angan kita pengen punya istri atau punya suami seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Ternyata yang mana kita dapat? Ini apa yang diberi oleh Allah. Nah, ini kita mungkin pengennya cepat gitu kan, atau kita pengennya itu lambat nanti saja. Yang pengen cepat malah jadinya lambat, yang pengen lambat jadinya cepat. Nih, berarti itu yang menentukan kapan jodoh itu datang. Siapa jodoh kita itu? Allah. Ini. Walaupun
Kan saya yang menentukan, saya mau milih siapa, saya milih siapa. Iya, bisa jadi kita milih siapanya boleh. Tapi yang menentukan bukan berarti kalau kita memilih terus jadi, tidak. Kalau kita memilih tapi Allah tidak menjadikan, tidak menghukumi, maka tidak jadi. Kita milih dia, pokoknya aku cocok bener dia itu. Cantik ya sudah cantik, ya pintar, ini kan, soleha gitu. Ini tubuhnya semampai dan sebagainya. Wah, pokoknya saya tidak berubah lagi nih. Iya kita lagi. Ternyata dia tidak lagi. Ya, seperti di TikTok itu ditanyakan, Mbak lagi ya, kenapa? Saya mau ngomong loh, ini ngomong aja Mas, enggak apa-apa ini. Ini saya itu senang loh sama Mbak itu. Ini. Ya enggak apa-apa loh Mbak ini. Tapi saya enggak ganteng Mas ini Mbak. Gimana ini? Ya enggak apa-apa. Yang senang kan Mas lah ini. Ya saya tidak katanya. Ya gitu. Jadi kalau Allah tidak menghendaki ya, walaupun kita sudah merasa cocok lah ini ya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak cocok. Yang kita senangi malah tidak senang dengan kita. Kita yang senang, dia tidak lagi. Atau kita senang, dia senang lagi. Tapi ini orang tuanya tidak senang. Bisa batal. Atau saudara-saudara yang tidak senang. Atau semua sudah senang. Dua pihak keluarga sudah sama-sama senang, sudah sama-sama senang. Yang bersangkutan juga sudah sama senang, sudah sama cinta, sudah sama-sama menentukan hari, sudah pesan catering, sudah pesan gedung segala macam sudah disiapkan. Tapi sebelum hari H, ini salah satunya meninggal. Itu namanya kalau Allah tidak menghendaki. Maka kalau kita teliti dari perjalanan hidup kita ataupun perjalanan hidup orang lain atau siapapun di muka bumi ini, maka tidak ada apa yang kita kehendaki itu pasti terjadi, belum tentu, karena yang menjadikan itu adalah Allah. Maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa di dunia ini yang berkuasa adalah Allah. Pernah kita mungkin kehilangan suatu pekerjaan atau kehilangan suatu cuman karena gara-gara hal sepele. Ini kita di tubuh kita ini kayaknya hal yang sepele, bahkan hal yang gak enak, bahkan hal yang tidak perlu diceritakan, hal buruk, hal jelek ini kan, seperti sekedar buang air gitu. Buang air. Ini buang air besar atau buang air kecil. Mungkin kenapa yang mau diceritakan? Itu bukan hal yang membanggakan ya gitu. Tapi itu kalau kita mau sepelekan, ternyata kejadian itu bisa menggagalkan suatu kejadian besar atau suatu hal yang besar. Ini sudah mau tes wawancara pekerjaan misalnya atau apa, jadi gagal gara-gara apa? Sakit perut lainnya. Begitu sakit perut itu ya tidak bisa berangkat. Mana bisa kita ini penting ini, sakit perutnya kita tunda saja. Mana bisa? Sakit perut kok bisa ditunda? Mana bisa lainnya. Jadi kalau sudah waktu datang yang sakit perut itu ini lebih enaklah kita keluarkan daripada misalnya nahan lapar, biar masih mending nahan lapar daripada nahan dikeluarkan ini. Jadi kita menganggap hal itu sepele, ternyata Allah dengan mudahnya menggagalkan kegiatan kita, rencana kita yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita planning dengan sebaik-baiknya. Ternyata Allah dengan mudahnya menggagalkan rencana-rencana kita. Nah, maka kini Allah tadi berfirman, Malik Yaumiddin. Allah adalah raja di hari kiamat atau di hari pembalasan nanti. Itu bagi kita bahwa jangankan di hari kiamat, sekarang pun kita sudah merasakan bahwa kita hidup ini Allah yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan nasib kita besok itu bagaimana kejadiannya. Maka termasuk hal yang dikatakan syirik ini, apabila kita memastikan sesuatu yang akan terjadi pada kita besok, berkata sesuatu besok atau kita berjanji sesuatu besok. Ini la taqulu bisya'in, la taqulu, kalian jangan berkata ini kamu akan berbuat sesuatu besok ini, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Nah, jadi ini orang Islam ya, kalau berencana, berjanji ini supaya jangan lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Beberapa kali kejadian para rasul itu ditegur oleh Allah karena dia berencana sesuatu tanpa mengucapkan kalimat insyaallah. Seperti Nabi Sulaiman ditegur oleh Allah dengan dia berucap bahwa saya punya istri 1000, maka dalam satu malam bisa saya gauli semua dan nanti akan lahir 1000 anak laki-laki yang kuat dan semua akan saya jadikan bala tentara yang kuat. Tanpa mengucapkan insya Allah, ternyata tidak ada satupun yang jadi cuma satu, itu pun cacat. Jadi yang menentukan itu Allah, bukan kita. Kita Sulaiman seorang nabi saja tidak bisa menentukan, apalagi kita yang bukan nabi, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Nah, termasuk Nabi Muhammad pun pernah ditegur oleh Allah. Ini seorang orang pembesar Quraisy bertanya, itu Nabi menjawab, nanti saya akan jawab besok. Ternyata oleh Allah tidak diturunkan wahyunya untuk menjawabnya itu. Kemaluan Nabi.
malu ini kan, sudah janji besok ternyata belum. Nah ini tambah diolok-olok oleh orang kafir. Nah maka kita harus ini membiasakan mengucapkan kalimat insya Allah. Jadi insya Allah itu sendiri walaupun kalimat sederhana tapi pengertiannya dalam. Jika Allah mengizinkan, maka berarti hidup kita ini kalau diizinkan Allah besok mungkin masih hidup, tapi kalau tidak izinkan hidup belum tentu kita hidup. Mungkin kita masih hidup, belum tentu besok kita bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan. Bisa jadi sakit, bisa jadi ada bencana alam dan sebagainya. Itu mungkin dianggap hal lumrah, hal besar. Kadang-kadang hal sepele, yang sangat sepele bisa menggagalkan juga, yaitu kita lupa. Jadi manusia ini diberi Allah sifat lupa. Namanya lupa lah ini ya. Lah ini kadang-kadang tidak ada kerjaan apa-apa sampai sore sampai malam. Lah ini ternyata sebetulnya ada janjian siang tadi, hal penting, janji penting dan sebagainya. Tapi karena namanya lupa tidak kita laksanakan. Astagfirullah. Jadi di sini menunjukkan bahwa kuasanya Allah. Allah bisa membuat kita lupa. Allah bisa membuat kita itu sakit. Allah bisa membuat kita itu kepingin, keinginan kita pun diatur oleh Allah. Kita kena pingin apa dan sebagainya, Allah yang mengatur kita. Nah maka tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa Allah adalah raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya padamu ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya padamu nasta'in kami meminta. Jadi kita sebagai orang beriman, salah satu harus kita perhatikan bahwa jangan kita menyembah yang lain, hanya pada Allah saja. Apapun bentuk penyembahannya itu. Nah ini ucapan yang berarti penyembahan, perbuatan yang berarti penyembahan, gerakan-gerakan yang dianggap gerakan-gerakan yang menyembah dalam arti menyembah lah ini itu harus kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah. Nah ini hanya kepada Allah saja kita boleh menyembah. Nah ini. Begitu juga kita minta tolong hanya kepada Allah saja. Maksudnya minta tolong dalam arti kita berdoa. Jangan misalnya kita itu kamar mandi terus lupa ingin bawa anduk, dan terus kita bilang ke istri kita, itu ambilkan anduk ini. Kata istrinya, tolong sama Allah saja lah ini. Nah ini bentuk Allah nolong itu adalah kita itu bisa minta tolong sama istri. Nah istri itu kan buatan Allah. Allah memberi kepahaman pada istri, istri membantu suaminya. Itu pertolongan Allah. Jadi jangan lupa bahwa jadi jangan lupa bahwa Allah dalam hal nikmat apapun itu Allah yang sebetulnya memberi, tapi perantaranya adalah manusia atau makhluknya. Begitu juga musibah, Allah yang merencanakan musibah dan perantaranya adalah makhluknya. Jadi kita tadi seperti kita butuh pertolongan ya, butuh pertolongan diambilkan handuk tadi, itu Allah yang menolong. Ini coba kalau Allah tidak menolong, kita teriak-teriak istri kita, ternyata istri kita itu lagi keluar, lagi ke warung, sehingga kita tidak bisa memanggil atau tidak ada yang bisa menolong kita ini. Tapi kalau Allah menolong, ini kita teriak terus istri kita dengar, terus dia moodnya lagi senang terus mau membantu. Nah, ini bentuknya bahwa ternyata Allah yang punya kehendak ingin menolong kita, perantaranya adalah istri kita itu atau makhluknya yang menolong. Hanya pada Allah kita menyembah. Dan hanya pada Allah kita meminta. Nah, meminta ini ya urusan rezeki, urusan keamanan, keselamatan dan sebagainya. Jadi jangan kita mengandalkan keamanan, keselamatan kita atau kelancaran rezeki kita ini dan urusan apapun, jodoh dan sebagainya, itu minta kepada hal-hal selain Allah. Minta kepada gunung, minta kepada matahari, minta kepada bulan, minta kepada langit atau minta pada bumi atau minta pada sumur atau minta pada makhluk-makhluknya, seperti itu tidak boleh. Bahkan makhluk kepada bangsa jin itu pun tidak boleh, itu dihukumi syirik. Jadi kita kalau berdoa minta hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh minta kepada selain Allah, itu hukumnya syirik. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk kepada jalanmu yang sirat, jalan mustaqim yang lurus. Maksudnya jalan sini adalah agamamu yang benar, yang lurus. Jalan yang benar maksudnya jalan yang lurus maksudnya agama yang benar. Ini agama yang benar itu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya, agamanya orang-orang yang telah Kau beri nikmat pada mereka. Nah ini dalam surat An-Nisa ini dijelaskan. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan pada Rasulnya, faulaika, maka demikian itu ma'al ladzina an'ama alaihim, dia akan bersama orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada,
yaitu seorang dari para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada ini, wassolihin dan orang yang solih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baiknya demikian itu para nabi, syuhada, orang siddiq ini, orang solih itu adalah mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ini. Jadi kita berdoa pada Allah minta diberi hidayah, petunjuk pada agama yang benar. Allah tunjukkan dalam surat An-Nisa itu, yaitu kita kalau mau beragama yang benar, kita harus taat kepada Allah, taat pada Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jalan yang benar ini, yaitu jalan yang orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, itu para nabi, orang siddiq, orang yang soleh, orang yang syuhada dan sebagainya, itu caranya harus berita taat Allah, taat Rasul. Bagaimana taat Allah, taat Rasul ini? Ada orang bilang gini, saya mau kalau diperintah oleh Allah, saya mau kalau diatur oleh Allah ini. Tapi ternyata ya saya tunggu-tunggu itu. Tidak ada Allah itu perintah-perintah ke saya ini. Saya malam-malam tidak tidur, naik ke atap dak rumah itu ya. Saya tunggu Allah. Ya Allah, apa perintahmu? Sampai pagi tidak ada. Besoknya lagi, ya Allah, apa perintahmu? Sampai pagi tidak ada. Itu berarti dia bodoh ini. Dia itu bodoh. Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran. Allah sudah mengutus seorang Rasul. Itulah jalannya ini. Taat kepada Allah itu kalau kita mentaati Al-Quran. Al-Quran kan adalah firman Allah. Jadi kalau kita mentaati apa isi Al-Quran itu, ceritanya kita percayai, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi, itu berarti kita taat Allah. Kalau kita mengharapkan Allah langsung perintah pada kita, emang kita ini siapanya? Harus perintah dari Allah langsung lagi. Para nabi saja tidak semua orang, tidak semua nabi yang berhadapan langsung dengan Allah, tidak semua para nabi Rasul yang bicara langsung dengan Allah, apalagi kita yang bukan nabi ini. Ada saya pernah itu berhadapan dengan seorang itu, dia bilang ini Allah tidak adil. Kenapa? Saya sebenarnya mau ini jadi orang iman muslim yang benar, yang baik itu, tapi Allah itu pilih kasih. Kenapa pilih kasih ini? Ada orang yang Allah berikan wahyu padanya, tapi kenapa saya tidak ini? Gimana ini? Jadi itu hak prerogatifnya Allah. Allah mau memilih siapa di antara hambanya jadi orang iman, siapa yang tidak diberi keimanan, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Di antara sama orang-orang iman pilihan Allah tadi, siapa yang dijadikan para nabi Rasul itu juga pilihan Allah. Nah, maka kita dengan pilihan Allah itu harus ridho saja. Siapa yang dijadikan Allah ini nabi Rasul, termasuklah harusnya kita ridho dipilihkan kita oleh Allah orang tua kita. Bisa tidak kita milih orang tua? Tidak bisa. Dipilihkannya mama kita seperti itu, dipilihkannya bapak kita seperti itu. Ya mungkin tidak ganteng seperti kita, mungkin kan itu tidak cantik seperti kita, ini ibunya lain. Biasanya gitu, karena kita masih muda, orang tuanya sudah tua. Nanti pada saatnya anaknya lahir juga sama gitu. Kenapa mak saya ini jelek gini, kenapa bapak saya jelek gini, katanya gitu. Karena dia masih muda, kita sudah tua kan gitu. Jadi tidak bisa kita milih orang, itu sudah pilihan Allah namanya. Allah yang memilihkan kita di alam ruh ini ketika ibu kita lahir, ibu kita hamil, ruh kita lah yang ditaruhnya di situ, maka kita jadi anaknya. Jadi kita jadi anak ini karena semata-mata adalah pilihan Allah, penempatan yang Allah letakkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah ini, jadi seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Allah telah pilihkan pada mereka. Jadi taat kepada Allah tadi, prakteknya tadi kita mentaati Quran. Bagaimana cara kita mentaati Quran? Ya kita kaji dulu. Kita mau ayat cerita, bagaimana supaya kita harus percaya. Satu saja ayat Quran berupa cerita kita tidak percaya, ya cukup kita dicap kafir oleh Allah. Ceritanya tidak kita percaya, kafir. Nah, maka cerita apapun yang bisa diterima akal kita ataupun tidak. Nah ini harusnya kita yang tahu diri. Jangan sampai kalau tidak masuk akal kita maka kita tidak bisa terima. Kalau masuk akal saya pasti terima. Emangnya akal kita tuh lebih pintar apa dari akalnya Allah? Ini apa akal kita lebih pintar ini? Coba ibaratnya kita ini manusia kan yang dibuat oleh Allah lebih pintar, diprogram oleh Allah lebih pintar daripada misalnya hewan, misalnya kambing. Ini. Nah bisa tidak kambing itu dibuat sama seperti kita? Kambing ya, ini sudah yang 1000 kali saya bilang. Pagi harus mandi, kamar mandi ya pakai sandal, terus sabun sikat gigi, rambut kamu harus disampui, kemudian pakai celana, jangan telanjang seperti ini. Bisa tidak kambing dibilang gitu? Tidak bisa, karena dia diberi keterbatasan seperti itu. Nah kita sehebat-hebatnya kita, secerdas-cerdasnya kita,
apa kelebihan kita dan sebagainya, kita tetap terbatas. Kita dibatasi oleh Allah. Kepala kita dibatasi, otak kita dibatasi, pikiran kita pun dibatasi, terbatas. Karena ibaratnya itu, ibarat HP atau ibarat komputer itu ya, kecepatannya itu, RAM-nya itu ya sudah sudah dikasih gitu ya, tidak bisa lebih cepat dari itu. Atau memorinya sudah segitu ya, maka tidak bisa dia menampung lebih dari itu. Nah, ini yang namanya sudah dibatasi gitu. Nah, maka harusnya kita yang tahu diri. Harusnya kita yang tahu diri. Maka ibarat guru kami itu guru kita menggambarkan bahwa agama dengan kita itu ibaratnya agama atau Quran hadis. Agama ini adalah Quran hadis. Itu adalah itu ibarat badan kita. Nah, diri kita itu hal yang tidak penting, itu pakaian kita. Itu pakaian. Ini penting diri kita sama-sama pentingnya, tapi yang paling pokok di situ adalah badan kita ini. Nah, siapa yang harus menyesuaikan? Allah Rasul yang harus menyesuaikan dengan kita atau kita? Badan kita yang harus menyesuaikan dengan pakaian kita atau pakaian kita harus menyesuaikan? Tentu pakaian harus menyesuaikan, atau kita yang harus atau sama dengan kita yang harus menyesuaikan. Ya kita yang harus tahu diri. Coba kalau misalnya beli sepatu kekecilan, apa kakinya yang dipotong? Tidak. Berarti ya diganti, cari sepatu yang lebih besar atau kebesaran. Gimana ini? Ini kakinya ditambal, ditambah daging, tambah semen atau tambah, mana bisa ini. Apalagi topi, topi kekecilan, kepalanya dipotong, dipapas ini. Tidak begitu, topinya yang diganti atau topinya yang dipermak atau diperbaiki. Nah, berarti kita juga begitu. Dengan Allah, dengan Islam, dengan agama ini, dengan Quran hadis ini, kitanya yang harus menyesuaikan, bukan Quran hadisnya yang harus menyesuaikan. Maka salah besar kalau kita katakan, kalau tidak bisa terima akal saya tidak terima. Wah, emang akal kamu tuh lebih hebat atau lebih pintar dari Allah. Ini harusnya kamu tahu diri kan, kamu tuh dibatasi oleh Allah. Ini jangan merasa sok pintar. Jadi agama yang benar itu kalau kita tadi sudah minta hidayah kepada Allah. Allah tunjukkan hidayah Allah itu dalam Quran juga, kita dalam doa kita tadi ya, kita minta beri hidayah, ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya seperti kita minta seperti apa? Kita minta jalan yang seperti orang yang telah kau beri nikmat sebelum kami ini. Itu Allah menganggap orang yang sudah diberi nikmat duluan dia para nabi, orang siddiq, orang syuhada, kan termasuk orang solih yang dahulu ini. Nah, kalau kamu mau seperti itu, kamu harus jadi orang yang taat. Kamu harus jadi orang yang taat kepada Allah Rasul, maka kamu akan disamakan faulaika ma'allazi. Maka demikian itu kamu akan bersama ma'allazina an'ama alaihim, bersama orang-orang yang telah kami beri nikmat kepada mereka. Jadi kalau kita pingin seperti golongannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para seorang solih, jadi kita harus bisa jadi orang yang taat pada Allah Rasul, maka kita akan disamakan oleh Allah atau digabungkan ini bersama-sama mereka. Kalau di akhirat di mana orang para siddiq, orang syuhada, para nabi, orang solih ini? Ya di surga. Berarti kalau kita mau masuk surga maka kita harus bisa jadi orang yang taat Allah, taat kepada Rasul. Bagaimana taat Rasul? Quran hadis inilah yang kita harus pahami, kita harus pelajari, kita amalkan, kita laksanakan, kita belani, kita kerjakan sampai mati niatkan Allah. Itu berarti namanya taat pada Allah Rasul. Ghairil maghdub, selain jalannya orang yang kau murkai, yaitu jalannya ini dalam hadis jelaskan yaitu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Jadi dia diberi kitab, dia diutus Rasul, luar biasa. Ini di Indonesia ini dari dulu sudah banyak manusia katanya ini dari zaman kerajaan, zaman manusia, tapi satu pun belum ada yang Allah utus, Allah pilih dari salah satu mereka jadi Rasul, belum ada. Di Cina itu yakin itu dari dulu sudah banyak orangnya itu, tapi belum ada satupun diutus oleh Allah orang Cina itu jadi Rasul ini. Belum ada itu. Belum ada. Apalagi di Palembang ini ya, belum ada ini sampai sekarang ini. Bukan sampai sekarang, sampai kiamat tidak akan ada yang Rasul ini. Nah, Bani Israel itu ya, keturunan Yahudi atau keturunan anaknya Nabi Yakub itu, ini para Rasul, para Nabi Rasul itu beribu-ribu lagi dari bangsa mereka itu dijadikan Rasul. Ketika mati Rasul, datang lagi Rasul, ditunjuk lagi Rasul. Di antara mereka itu loh, ini setelah Rasulnya meninggal, salah satu mereka Allah dipilih jadi Rasul. Ada Rasul ini meninggal, salah satu mereka dipilih lagi jadi Rasul untuk memimpin umatnya. Jadi dia bukan hanya sekedar diberi wewenang jabatan jadi Rasul, tapi Allah dibimbing. Rasul ini dibimbing oleh Allah, diberi kitab atau diberi wahyu atau diberi legitimasi oleh Allah untuk memimpin umatnya untuk melaksanakan kitab yang sudah ada. Jadi Nabi Rasul yang diberi kitab oleh Allah, dia melaksanakan kitabnya. Rasul berikutnya yang tidak diberi kitab oleh Allah melaksanakan kitab sebelumnya.
Nah ini, jadi selalu dibimbing oleh Rasul, tapi bukannya tambah bagus, orang Yahudi itu setelah dibimbing oleh Rasul itu malah mereka jadi orang yang penentang, malah mereka jadi orang yang tidak taat, malah mereka menjadi orang yang fasik, malah mereka justru akhirnya memusuhi para nabi Allah, Rasulnya Allah, bahkan ada para nabi Rasul Allah yang dibunuh oleh mereka karena tidak senang dengan para nabi, para rasul itu. Jadi mereka justru mendustakan, justru mereka mengkufuri. Jadi mereka itu sangat dimurkai oleh Allah. Ini orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, walad dan selain jalannya orang yang kau sesatkan. Orang yang disesatkan oleh Allah itu adalah ini apa? Umat Nasrani. Ini umat Nasrani disesatkan oleh Allah. Ini mungkin dengan kelebihannya Isa alaihissalam, Isa bin Maryam nih, ibnu Maryam itu ini bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, ini tidak perlu kontrol berulang-ulang, cukup sekali usap, orang buta bisa sekali usap langsung bisa melihat, orang pincang sekali usap aja sudah bisa melihat, ini apa, orang sakit kulit belang apa-apa cukup sekali usap saja ini. Kalau sekarang ini laku keras itu. ini berobat ya kan, sekarang ini ya tahan BPJS lah, yang ini apa, yang berobat bayar, ini pasien umum ini harus mengeluarkan biaya banyak ini kan, itu belum tentu sembuh lah, ini belum tentu sembuh. Nah ini Isa cukup sekali usap saja ini. Wah, kalau Isa ada sekarang ini ramai nemu Isa ini, yang sakit ini, yang sakit apapun menemui Nabi Isa, tolong diobati, diusap sekali usap saja sembuh. Waduh, nah ini laris, ini laku keras Nabi Isa. Nah mereka menganggap yang kelebihannya ini berarti ini bukan orang biasa, apalagi dia tidak punya bapak. Nah, ini jadi gara-gara dia tidak punya bapak, itu dianggap oleh mereka itu anak Tuhan. Waduh, ini jadi salahnya di situ. Allah menjawab dalam Al-Quran, masalah Isa indana kamasali Adam. Masalah Isa di sisi kami seperti gambaran Nabi Adam. Khalaqa min turab ini. Allah menciptakan Adam dari tanah ini. Jadi Isa itu hanya sekedar tidak punya bapak lah ini. Kamu tahu Adam itu diciptakan oleh Allah, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dia bukan anak Allah. Dia tidak disebut anak Allah lah ini. Umat Nasrani tahu Nabi Adam itu manusia pertama. Begitu juga umat Yahudi tahu Adam manusia pertama. Tapi kenapa tidak disebut anak Allah? Tidak, walaupun Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang memberi ruhnya. Sebenarnya kita ini pun yang menciptakannya Allah, yang beri juga kita Allah, sama lah ini. Tidak terus kita ini kalau kita ini bikinan wong tua kita lah ini. Kalau nabi-nabi dulu yang pertama itu dibikin Allah langsung, tidak, sama. Semua makhluk dari yang paling ini apa besar sampai paling kecil, semua makhluk, cacing ini kan, kodok lain, tikus, semua itu diciptakan Allah. Lahir tikus ciptaan Allah, lahir cacing ciptaan Allah, lahir apapun yang itu semua ciptaan Allah. Termasuk kita juga sama, ciptaan Allah semua. ini. Jadi mereka terus dengan menganggap tidak punya bapak ini karena ibu ini orang suci, karena dia tinggalnya di Baitul Maqdis ini, Maryam itu, Bunda Maryam, akhirnya mereka menganggap Isa itu adalah anak Allah. Nah ini kesalahan besarnya. Sesatnya itu di situ. Salah satu sesatnya itu gara-gara menganggap itu Tuhan, akhirnya semuanya jadi ini apa, ibaratnya sudah melenceng dikit, melenceng itu sedikit itu kalau dilanjutkan tambah lama tambah jauh ini. Maka kita minta jalan yang benar, jalan yang agama yang benar itu agamanya yang dilaksanakan oleh para nabi, orang siddiq, orang syuhada itu, orang soleh itu, ini orang soleh yang dahulu. Ini bukan agama jalan yang seperti dilaksanakan orang Yahudi, bukan juga jalan yang dilaksanakan oleh orang Nasrani. Nah sekarang pertanyaan, kenapa kita oleh Allah disuruh minta berilah kami hidayah, ya Allah tunjukkan kami, berilah kami hidayah pada jalan yang benar, pada jalan yang agama yang kau terima lagi. Karena hidayah ini yang paling penting. Jadi rahasia hidup ini yang paling penting adalah hidayah. Selain hidayah, itu semua sebenarnya nikmat semua ini. Di dunia ini semua nikmat lah ini. Tapi nikmat hidayah adalah rajanya nikmat, atau bahkan yang penentu, yang menjadi penentu bagi yang lain. Apabila seorang mendapat nikmat, maka nikmat lain itu akan jadi nikmat. Tapi kalau seorang itu tidak mendapat nikmat hidayah, maka nikmat lain itu bukan akan jadi nikmat, justru nanti akan menjadi azab. Nikmatnya hanya selama di dunia saja. Sehat nikmat di dunia saja, nanti di akhirat sehatnya tidak ada apa-apa. Sebab orang kalau tidak hidayah, sehatnya pasti digunakan untuk berbuat kesalahan, dosa. Begitu juga orang diberi kekayaan. Nah ini orang diberi nikmat kekayaan. Kalau dia tidak diberi hidayah, justru kekayaan itu akan menjadi azab di akhirat nanti. Dia bukan untuk berbuat baik, justru akan berbuat kerusakan. Walaupun dia berbuat baik tapi karena dia tidak diberi keimanan hidayah oleh Allah, tidak ada artinya kebaikannya itu. Begitu juga jabatan. Banyak orang diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis itu ceritanya para raja-raja
Kebanyakan justru mereka dengan dijadikan raja malah jadi orang yang sombong. Malah mereka menganggap atau mengaku diri mereka Tuhan, seperti Namrud, seperti Firaun dan sebagainya, karena merasa sangat berkuasa, bisa menentukan hidup mati seorang. Siapa yang mau saya matikan, siapa yang mau saya hidupkan. Akhirnya dia merasa dia adalah Tuhan, dia adalah keturunan Tuhan dan sebagainya. Nah, maka berarti kalau tidak diberi hidayah, semua akan jadi azab. Semua akan jadi siksa, semua akan jadi penderitaan, bukan nikmat. Berarti bukan nikmat sebenarnya. Ini itu adalah ini sarana yang diberi oleh Allah untuk menjadikan seseorang itu malah menjadi berat siksanya. Semakin diberi banyak sarananya itu, diberi banyak harta, diberi panjang umur, diberi sehat, maka semakin besarlah kerusakan yang akan dia ciptakan, dan semakin beratlah nanti siksanya di akhirat. Seperti Firaun, umur sampai 1000 tahun, jarang orang diberi 1000 tahun, dan dia tidak pernah sakit. Firaun yang di zaman Musa itu, dia tidak diberi sakit, dan hartanya begitu banyak dan kekuasaannya begitu tinggi. Maka dengan kelebihan-kelebihan itu justru dia menjadikan kerusakan baginya sendiri. Nah, maka kenapa hidayah ini sangat penting, ini sangat pokok ini. Maka kita diperintah Allah minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan ya Allah berilah kami harta yang banyak, bukan. Ya Allah berilah kami berilah kami jabatan yang tinggi, bukan. Jadi semua orang bercita-cita minta jabatan yang tinggi. Ini siapa yang jadi jabatan anak buah yang jadi kroco kalau semua jadi jabatan tinggi? Kalau semua minta jadi diberi harta kekayaan yang banyak, jadi kalau semuanya kaya, siapa yang jadi pengurus anak kita, yang bersihkan rumah kita? Nggak ada yang mau. Semua kaya semua kaya. Siapa yang tukang masak di rumah kita? Siapa yang jualan di pasar? Nggak ada yang jualan. Semua orang kaya. Akhirnya apa? Karena semuanya kaya, akhirnya semuanya cocok tanam sendiri. Karena semuanya kaya. Mau beli, siapa yang mau jual? Kenapa mau jual kamu? Saya tidak cari duit. Akhirnya percuma kaya, sama-sama rumahnya bagus, emasnya banyak, duitnya banyak, tapi mau makan saja cocok tanam sendiri, mau goreng saja meres kelapa sendiri, ya kan? Karena tidak ada yang miskin. Coba kalau ada yang miskin berebut orang bekerja di rumahnya untuk mengurusi rumah tangganya, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya. Karena dia kaya, orang miskin. Tapi orang lain miskin. Tapi kalau semuanya kaya, siapa yang mau bantu kita ini kan? Karena mereka juga tidak butuh uang, karena mereka semua kaya. Nah, jadi begitu. Ini rahasia kehidupan. Nah, maka hidayah ini sangat penting. Dalam Al-Quran ada 3 ayat minimal yang Allah berfirman, orang kalau tidak diberi hidayah maka dia otomatis dicap kufur oleh Allah. Allah mengecap orang kufur. Innal ladzina kafaru wa matu hum kufar. Orang kafir dan mereka mati tetap dalam kafiran. Nah, jadi artinya lahir dalam keadaan kafir, orang tuanya kafir, maka otomatis dia jadi orang kafir. Dan dia mati dalam kekufuran, tidak berubah dari lahir sampai matinya, tetap jadi orang kufur, itu bukan menjadi orang iman. Maka fala yaqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari salah satu mereka. Misalnya orang kufur seperti tadi itu banyak. Nah, masing-masing mereka itu tidak diterima dari mereka itu milul ardi, sepenuh bumi, zahabin emas. Jadi emas sepenuh bumi nih. Nah, ini tidak akan diterima dari orang kafir walau iftadabi, walaupun dia gunakan emas sepenuh bumi tadi untuk menebus dengan emas itu. Ulaika lahum azabun alim. Demikian itu bagi mereka siksaan yang pedih, pamalahum min nasirin, dan mereka tidak ada yang menolong. Jadi artinya kalau orang itu kufur, mereka akan dapat siksaan yang pedih dan tidak akan ada yang nolong. Nah, ini saat itu seandainya mereka itu punya emas sepenuh bumi, maka walaupun dia gunakan untuk menebus dirinya, tidak akan diterima. Tetap saja mereka akan disiksa. Tidak akan ada yang bisa menolong. Berarti ini penting sekali hidayah ini. Nah, ini. Jadi emas sepenuh bumi. Sekarang kita lihat tabungan kita. Ini berapa banyak emasnya? Ini. Mungkin banyak di septic tank yang kuning saja, tapi bukan emas ini. Ini. Maka sebanyak penuh bumi saja lagi tidak diterima, apalagi cuman pakai toples, pakai berangkas. Waduh, emas sepenuh bumi tidak diterima. Kalau kita tidak jadi orang iman, kalau kita jadi orang kufur, kita punya emas sepenuh bumi saja tidak diterima. Maka mana mungkin kita punya emas sepenuh bumi ini? Mana mungkin ini? Emas sepenuh kamar saja tidak akan mungkin. Sulit sekali kita ini. Seandainya penuh punya pun tidak diterima. Nah, maka kita tidak ada jalan lain. Hidup sekali harus mendapat hidayah. Maka harus kita minta, kita mohonkan kepada Allah supaya kita jadi orang iman yang diberi hidayah oleh Allah, sehingga agama kita benar, ibadah kita benar. Di ayat lain dikatakan juga
innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu. Seandainya orang kafir, seandainya dia punya ini apa, mafil ardi jami'an, apa-apa yang ada di bumi ini, semuanya. Ini di bumi ini ada apa? Ada ini mall punya dia semua. Di bumi ini ada apa? Ada ini gedung apa? Itu punya dia semua. Ada mobil, ada apa di bumi ini, semua milik dia semua. Jalan punya dia, sungai punya dia, semua milik dia semua. Wa mislahu ma'ahu. Ditambah satu lagi dan semisalnya lagi bersamanya. Jadi bumi ini apapun yang ada di bumi milik dia ditambah semisal lagi, ibaratnya dua bumi ini. Liyaftadu min azab yaumil qiyamah, untuk menukar siksa di hari kiamat. La tuqbilan minhum, tidak diterima dari mereka. Masya Allah. Jadi punya dua bumi saja, punya harta dua bumi saja tidak akan diterima ini. Maka apalagi kita harta kita ya, rumah masih nyewa, rumah masih ngontrak ini, mobil kendaraan masih kredit ini. Jadi satu RT aja bukan milik kita semua ini, apalagi penuh bumi ini milik kita semua, masya Allah. Nah, maka kalau kita tidak iman, walaupun punya harta sepenuh bumi, jadi hidup kita siang malam bekerja, beli rumah, siang malam bekerja, setiap bulan beli rumah, beli tanah, sampai saat bumi ini umur kita panjang, kita beli semua. Indonesia kita beli, negara ASEAN kita beli, Cina kita beli, semuanya kita beli, punya kita semua. Nah, tinggal orang-orang itu nyewa semua sama kita ini. Itu nanti daerah nanti mau kita gunakan untuk menukar, itu tidak akan diterima. Itu untuk hanya sekedar selamat dari siksa saja. Apalagi untuk masuk surga, mau ditukar ini apa dengan apa lagi? Harta sepenuh dunia tadi sudah ditukar untuk selamat dari neraka, ibaratnya diterima gitu ya. Nah, untuk masuk surga gimana? Mau tukar dengan apa lagi lagi? Tidak bisa ini. Habis sudah ini. Nah, boro-boro untuk masuk surga, untuk selamat dari neraka saja tidak cukup. Punya harta ini semisal dua dunia ini saja tidak diterima, tidak cukup. Punya emas semua. Kali kalau harta tadi kan ada yang ya sekedar bangunan buruk segala apa ya ada. Sekarang emas ini murni, benar-benar emas sepenuh bumi itu saja tidak diterima nih, tidak cukup. Karena dalam hadis ceritakan setelapak kaki aja di surga itu nilainya khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Ada gagang cambuk untuk kuda itu diceritakan dalam hadis nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya seandainya dunia seisi ini dijual sampai habis dapat duit, terus untuk beli gagang cambuk yang di surga tadi, atau untuk membeli bukan sekapling, satu telapak kaki di surga itu saja, tidak cukup, masih kurang. Tidak tahu kurang berapa lagi, kurang 5.000 atau 10.000 lagi, pokoknya masih kurang. Nah, apalagi yang mau kita jual untuk dapat satu telapak kaki saja. Emang kita kalau di surga cuma dapat telapak kaki, ya capek tegak berdiri dengan kaki satu. Ini. Nah, jadi maksud itu mustahil kita tidak akan bisa masuk surga selamat dari neraka saja, tidak bisa kalau tidak dapat hidayah dari Allah. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah, harta tidak ada nilainya. Padahal mustahil punya dua dunia, satu dunia saja mustahil. Mustahil punya emas penuh bumi ini kan. Ini kita menulis emas, rumah kita sepenuh emas saja mustahil. Apalagi emas sepenuh bumi ini, kita mau taruh di mana? Orang-orang itu keberatan. Rumahnya titipi emasnya keberatan. Ini. Nah, jadi maka ini adalah suatu nilai yang sangat berharga. Hidup sekalian kita mendapatkan hidayah. Maka kalau kita sudah dapat hidayah, supaya kita senang, supaya kita bahagia. Wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu. Engkau Muhammad jangan merasa hina, jangan merasa susah. Wa antumul a'launa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu itu adalah orang mulia kalau kalian benar-benar orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Jadi kalau kita betul-betul orang iman, maka tidak pantas kita jadi orang yang susah, jadi orang yang merasa hina, tidak pantas. Merasa susah karena kesusahan hidup. Aduh, kita ini susah hanya sementara. Sulit, penderitaan hanya sementara. Sedangkan nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang yang kekal abadi, yang selama-lamanya di surga. Maka tidak pantas, ibaratnya itu ibarat orang puasa. Padahal sudah disiapkan, buka itu segala macam es ada, segala macam jus sudah ada, segala macam makanan ada, segala macam kesenangan ada. Istri sudah siap, semua sudah siap. Siap apa istrinya? Sudah siap masak tadi, sudah disiapkannya itu. Jadi kok nangis? Kenapa kamu nangis? Belum boleh bisa makan, belum boleh bisa minum. Aduh, ya tahan dulu sebentar. Jadi kamu tidak pantas merasa susah tadi. Ibarat kamu lagi puasa, tahan aja. Di dunia ini tempatnya kita puasa istilahnya kan gitu. Nanti di surga nanti kita diberi kepuasan, kesenangan, kebahagiaan yang walau mais tahun apa yang kamu inginkan, walau mais tahun apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, semua akan diberi. Di dunia ini kita tahan dulu.
Jadi kalau kita punya istri kita tuh pengen misalnya baju bagus, tahan, kita bilang sabar. Nanti setelah kita masuk surga, kamu mau baju yang bagaimana, ya? Nanti pasti kita belikan. Kamu mau minta emas, cincin atau apa ini, sabar. Nanti kalau di surga, nanti kalau kamu mau misalnya emas untuk gelang, untuk cincin itu sebesar rantai kapal atau sebenarnya, yo nanti di surga nanti akan disiapkan. Jadi sabar saja. Jadi kalau kita di dunia ini ya, ibu-ibu, mbak-mbaknya itu yang misalnya belum punya emas atau belum punya perhiasan, sabar saja. Nanti kalau sudah di surga nanti malak dewek istilahnya itu. Nah ini nanti kalau sudah di surga itu karena emasnya banyak. Nanti justru kalau seandainya ada orang nanti bikin seluruh badannya dikasih emas, lehernya dikasih kalung emas 10, tangannya dikasih ini apa gelang emas 30, telinganya diganduli ini apa emas lah, ini pakai bandulannya itu bandulan itu seperti kapal Titanic lah, ini emas semua ini. Justru norak ini nanti di surga nanti kalau ada orang kayak gitu, ini orang norak ini sudah masuk surga itu mau ngamboi siapa dia, mau ini sombong sama siapa dia, semua orang kaya semua di sini di surga ini. Masa dia itu mentang-mentang masuk surga itu dia begitu emasnya dipakai semua, lah ini telinganya diganduli kapal Titanic dari emas. Aduh, lah ini norak ini. Tapi nanti di sana tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Sekarang saja kita kepengen punya perhiasan yang banyak. Nanti kalau di sana itu perhiasan itu secukupnya, sepantasnya. Tidak ada kita seperti itu. Nah, selanjutnya di awal-awal saya menjelaskan bahwa kalimat basmalah dalam surah Al-Fatihah itu tidak dikeraskan. Ini dalam hadis Nasai dikatakan tarku jahri bismillahirrahmanirrahim, meninggalkan mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, qala berkata Anas, salat bina, salat dengan kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yusmi'na, maka tidak memberi pendengaran pada kami Nabi qira'ata bismillahirrahmanirrahim, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Anas, waktu Nabi masih hidup, kami itu selalu berimaman dengan Nabi yang mengimami. Maka Nabi belum pernah dalam sholat yang dikeraskan itu memperdengarkan pada kami bacaan bismillah. Jadi bagaimana bacaan Fatihahnya? Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Nah ini, jadi bismillah tidak pernah terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak seperti itu. Jadi mulainya Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai Fatihahnya waladhdallin amin gitu. Nabi tidak pernah. Begitu juga wasalla bina Abu Bakar, kata Anas. Kami juga sholat bersama kami Abu Bakar yang imami. Kenapa Abu Bakar yang imami? Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah meninggal. Abu Bakar yang mengimami. Begitu juga Abu Bakar, dia tidak pernah memperdengarkan pada kami kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Jadi langsung kalau ngimami di sholat yang dijaharkan, sholat maghrib, isya dan subuh itu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak pakai bismillah yang dikeraskan. Bismillah yang dibaca, boleh dibaca tapi tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebelumnya dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tinggal yang dikeraskan alhamdulillah dan sampai selanjutnya. Begitu juga Umar, di belakang Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal, ini kami sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar lah ini. Falam yusnasma'ha, tidak pernah mendengarkan nasma'ha, tidak pernah mendengarkan kami padanya kalimat bismillah minhuma, dari keduanya Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi tidak mendengarkan bacaan bismillah, Abu Bakar dan Umar pun tidak pernah memperdengarkan bacaan bismillah waktu sholat dalam waktu membaca surat Al-Fatihah itu. Begitu juga dalam hadis lain-lainnya dikatakan ini apa? Anas bin Malik. Dalam hadis lain lagi, Anas dari sahabat Anas bin Malik, kalau berkata Anas, sholat aku khalfa Rasulullah, saya sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan di belakang Utsman. Maksudnya di zaman Nabi yang mengimami, di belakang Abu Bakar yang mengimami. Di waktu zamannya Umar, ini Nabi dan Abu Bakar sudah meninggal, ya Abu Bakar Umar yang mengimami. Begitu juga setelah mereka meninggal di zamannya Khalifah Utsman yang mengimami radhiyallahu anhum, semoga keridhaan atas mereka. Kenapa malam maka tidak asma mendengar aku ahadan pada seorang pun minhum dari mereka, Rasul, Abu Bakar, ini Umar, Utsman. Kenapa tidak pernah mendengar apa? Ya jaru mengeraskan mereka bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ya sudah nurut saja lah. Nurut saja. Jadi kalau Nabi tidak mengeraskan, apa payahnya tidak mengeraskan? Oh, masalahnya payah nih. Saya kalau tidak dikeraskan itu sakit pinggang. Apa hubungannya sakit pinggang? Saya itu kalau tidak mengeraskan bismillah itu ya, ini apa? Pusing kepala saya. Apanya yang bikin pusing? Tinggal bismillahirrahmanirrahim.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apanya yang pusing? Saya itu kalau tidak pakai bismillah itu jadi linglung. Apanya yang linglung? Sekedar tidak membaca bismillah kok linglung. Ini. Sekedar tidak mengeraskan saja kok linglung. Maka nurut-nurut saja. Kita kalau jangankan berhadapan Allah Rasul ini, kita berhadapan sama manusia ini saja. Kita itu kadang-kadang belum tentu menang ini ya. Berhadapan sama manusia. Apalagi kalau sudah berhadapan Allah. Allah Rasul sudah mencontohkan seperti itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini ada dalam Rasul sebaik-baiknya tauladan contoh. Ini kamu disuruh nyontoh kepada Rasul. Rasul mencontoh gitu, kita tetap saja ngotot. Pokoknya enggak. Kalau tidak pakai bismillah, kalau tidak dikeraskan bismillahnya itu tidak afdol, tidak sah salatnya. Salat itu salat kamu, yang ngarang itu kamu, yang merintahkan kamu, yang beri pahala itu kamu atau siapa? Ya kan gitu. Nah, itu maksudnya itu bukan marah ini. Ini logika berpikirnya. Logika berpikirnya seperti itu. Yang punya agama ini loh, Allah Rasul seperti itu. Lah ini. Kenapa kita masih mau cari jalan lain? Emang ada agama lain atau ada cara lain? Kecuali ini, kalau Rasul mencontohkan beberapa hal, dua boleh dipilih. Malah Nabi memerintahkan bagi kita pilih yang mudah kalau ada pilihan. Kalau pilihan itu pilih yang mudah. Bagi orang lain, orang satu dengan lain tidak bisa disamakan. Ada orang itu mudahnya yang ini, saya mudahnya yang ini, ya silakan. Menurut kamu mudahnya yang itu. Kalau yang saya mudahnya yang ini, yang itu sulit, ya silakan. Mana menurut kamu yang mudah? Gitu. Lain orang mudahnya beda-beda. Kalau ada pilihan. Tapi kalau tidak ada pilihan, ini kan, makanya sudah seperti saja. Apa susahnya tidak baca? Yang susah itu justru kalau kamu sebelum sholat harus teriak. Nah ini repot. Tidak semua orang punya suara yang bisa teriak itu. Begitu juga pentingnya masalah Fatihah ini dijelaskan lagi dalam tanya jawab atau ungkapan seorang hamba ketika membaca surat Al-Fatihah, dijawab oleh Allah. Dalam satu hadis yang panjang dikatakan ini sami apa tarku qiraatul bismillahirrahmanirrahim bi Fatihatil Kitab. Judulnya hadis itu meninggalkan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Fatihah Kitab. Akhbarona mengabarkan banyak kami Nasai sepuku Taibah, gurunya Nasai itu Qutaibah, an Malik dari Malik, an Allah dari Ali bin Abi Rahman, an Nausungnya Ali bin Abi Rahman, Sami'a mendengar dia Abbas Saib pada Abbas Saib. Siapa Abbas Saib? Maula Hisham, bekas budaknya Hisham, kekasihnya. Jadi orang zaman Nabi dulu kalau bekas budak itu pakai istilahnya itu yang bagus, itu maula, kekasihnya. Jadi Abbas Saib itu adalah kekasihnya Hisham, maksudnya mantan budaknya. Karena zaman dulu itu para budak itu ada yang dimerdekakan setelah dia Islam. Jadi setelah dia Islam dia dimerdekakan, maka itu mantan budak namanya. Nah Abbas Saib itu Yaqulu berkata dia, Sami itu mendengar aku Abu Hurairah pada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi, Abu Hurairah. Yaqulu berkata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah SAW, man sholat barang siapa salat pada suatu salat, lam yaqra yang tidak membaca dia fiha dalamnya salat bi ummil Quran dengan ibunya Quran yang surat Fatihah, fahiya maka dia salat khidajun kurang, hiya dia salat khidajun kurang, hiya dia salat khidajun kurang ghairu tamam selain sempurna. Ini. Maka dalam hadis lain bagi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Tidak dikatakan salat, tidak sah salat, tidak diterima salatnya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah tadi. Itu Fatihah di setiap rakaat. Berarti rakaat yang tidak baca itu bukan berarti salatnya dibubar atau ulang semua, tidak. Cukup rakaat yang tidak membaca Fatihah atau yang lupa membaca Fatihah itu saja yang diganti. Nah ini. Fakultu maka bertanya aku Abbas Saib, bekas budaknya Hisham tadi. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Ini sungguhnya aku ahyanan kadang-kadang aku nada aku al imam di belakang imam. Nah ini. Faqamaza maka memegang dia imam zirai pada lenganku. Nah, imam kadang megang tangguh. Ini Abbas Saib. Nah, ini imamnya megang lengan saya kata Abbas Saib. Waqala dan berkata imam, Iqra bisbiha ya Farisi. Hei, membacalah engkau ini Abbas Saib biha dengan surat Fatihah ya Farisi wahai orang Persia. Jadi Abbas Saib itu orang Persia dia tuh. Kenapa jadi budak di Arab situ ya karena dia kalah perang ini jadi budak. Tapi fi nafsika di dalam dirimu. Jadi makmum dalam surat Fatihah itu boleh membaca ini apa? Tapi dia tidak boleh mengeraskan seperti imam. Ini jangan ikut-ikut mengeraskan. Imamnya mengeraskan dia keras juga, malah lebih keras. Bahkan takbir itu saja kalau makmum itu takbir itu ya jangan lebih keras atau menyamai imam. Nanti bikin keliru orang lain ini. Jadi imamnya Allahu Akbar, kebetulan sholatnya tidak dikeraskan seperti sholat zuhur misalnya, sholat asar lagi. Tiba-tiba ada makmum baru datang ini kan, ini Allahu Akbar nih, yang pinggir sana ini tidak tahu bahwa itu makmum yang
Yang takbir lah ini dianggapnya sujud lah ini, dianggapnya rukuk. Akhirnya dia rukuk ini, bubar di salatnya ini. Jadi ya kita takbir sekedarnya di telinga kita saja. Jangan nyamai imam. Kalau imam Allahu Akbar, kalau makmumnya tadi ya Allahu Akbar gitu saja. Nah, ini jangan keras-keras. Nah, ini. Fa ini maka sungguhnya aku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, bersabda Nabi. Yaqulu berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Qasamtu membagi aku kata Allah salat baini, salat antara aku wa baina abdi dan di antara hambaku. Jadi salat itu dibagi kata Allah antara aku dan hambaku nisfain 2 bagian. Fanisfuha maka sebagiannya salat li untukku, wanisfuha dan sebagiannya salat di abdi untuk hambaku. Wali abdi dan untuk hambaku kata Allah masalah apa yang dia minta. Ini dalam hadis qudsi Allah berfirman seperti itu. Jadi salat dibagi 2, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Kalau ternyata yang dimaksud salat itu adalah Fatihah. Jadi salat itu Fatihah dalam fungsinya dalam salat itu ya sangat sentral sekali, sangat penting sekali. Dibagi Allah separuh untuk Allah, separuh untuk hambanya. Kalau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u, membacalah kalian. Saya membaca Fatihah. Yaqulu berkata membaca siapa abdu hamba. Hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hamba membaca gitu. Kemudian yaqulu azza wajal, Allah menjawab. Allah Maha Perkasa Maha Agung itu menjawab, Hamidani abdi, wah hambaku telah memuji padaku, kata Allah gitu. Kemudian yaqulu abdu. Kemudian hamba melanjutkan bacaan Fatihahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Yaqulu azza wajal. Kemudian Allah langsung menjawab ini. Isnaya alayya abdi. Isna alayya abdi. Menyanjung kepadaku hambaku. Hambaku menyanjung padaku. Yaqulu abdu. Kemudian hamba melanjutkan bacaan Fatihahnya. Maliki yaumiddin. Yaqulu berfirman Allah azza wajalla. Allah langsung menjawab. Majjadani abdi. Ini Allah telah kata Allah hambaku ini telah mengagungkan padaku. Kemudian yaqulu abdu. Kemudian hamba melanjutkan bacaan surat Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini. Fahazil ayat, adapun ayat ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, ini ayat ini baini wa baina abdi. Ini ayat inilah ayat perantara antara aku Allah dan antara hambaku. Wali abdi dan adapun untuk hambaku kata Allah, masalah apa yang dia minta. Yaqulu berkata abdu hamba, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah kami petunjuk, beri kami hidayah pada agamamu yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Agama yang benar itu adalah jalannya atau agamanya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi dikatakan, "Wa itu ila rasulullah," orang yang taat pada Allah Rasul, faulaika maka demikian itu ma'al ladzina an'ama alaihim, dia akan bersama, digabungkan bersama orang yang telah Allah beri nikmat sebelumnya kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiq wasuhada wassolihin. Jadi para nabi, orang siddiq, para suhada dan orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baiknya teman. Wairil maghdub, selainnya jalan orang yang kau murka itu orang Yahudi alaihim atas mereka, walad dhalin, dan selain jalan orang yang kau sesatkan. Fahaulai maka demikian ini li abdi untuk hambaku, wali abdi dan untuk hambaku masalah apa yang dia minta. Nah, jadi ayat permintaan kita dalam surah Fatihah itu mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai selesai itu permintaan kita. Ayat pertama yang dibaca oleh seorang hamba dalam surah Fatihah itu ya alhamdulillah tadi. Begitu hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab tadi, kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memuji padaku. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim langsung Allah jawab, tidak, tapi alhamdulillahirabbil alamin tadi. Nah, kiranya dalam kesempatan ini inilah yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan dan sebagainya, tidak ada maksud untuk menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Bagi yang merasa cocok lah ini, atau yang merasa ini pas atau ini bisa diikut ya silahkan. Yang tidak juga tidak masalah. Kita yang penting kalau sama orang iman kita merasa saudara, saling menasihati, tidak menerima juga tidak apa-apa. Kita tetap saudara, kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita, tidak terus berpecah, terus pulang langsung berantem. Wah, itu bodoh itu. Ya, kita tetap seperti ini. Nanti suatu saat Allah berikan hidayah, ini insya Allah apa yang hidayah Allah berikan itu pasti kita bisa nerima. Ini ketika Allah masih belum memberikan hidayah, maka kita akan berat hati kita tadi oleh Allah belum dilapangkan tadi, seperti diajak naik ke langit tadi, berat sekali. Ini. Nah, demikian saja. Sekali lagi kami mohon maaf ini atas perhatian yang syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.